Assalamualaikum, ahlan wa sahlan rekan-rekan semua yang ada di mana saja berada. Semangat pagi. Kali ini video tentang sosialisasi BPKH ya. Dan dihadiri juga DPR RI Komisi 8. BPKH itu apa? Badan Pengelola Keuangan Haji, yaitu lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan tugas utamanya yaitu mengelola dana haji yang berasal dari setoran jamaah, baik setoran awal maupun pelunasan. Dilaksanakan di mana sosialisasi ini? Di Banyuwangi ya, di Hotel Aston, mulai pukul 13.45 ya hingga selesai ya. Jadi tugas utama BPKH mengelola dana haji yang berasal dari setoran jamaah, baik setoran awal maupun pelunasan. Melakukan investasi dana haji yang belum digunakan agar memberikan manfaat imbal hasil bagi jamaah, dan menyalurkan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola oleh Kementerian Agama ya. Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada publik serta lembaga pengawas. Ada dasar hukumnya bro, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji ya. Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 adalah alat kelengkapan DPR RI yang membidangi agama Islam, membidangi agama ya, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana, seperti itu. Jadi lingkup tugas Komisi 8 itu membahas dan mengawasi kebijakan serta anggaran di bidang penyelenggaraan ibadah haji, bermitra dengan Kementerian Agama dan BPKH ya. Jadi bidang apa lagi? Agama dan keagamaan, penanggulangan bencana BNPB, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, sosial dan bantuan sosial, yaitu Kemensos, seperti itu. Mitra kerja Komisi 8 itu ya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, BPKH, Basnas, lembaga terkait yang lainnya. Rekan-rekan semua, berapa total biaya haji 2025? Komisi 8 kemarin menyebutkan 89.258,79 per jamaah. Biaya ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya perjalanan ibadah haji atau BP dibayar langsung oleh jamaah 55.750,78, yaitu sekitar 60% dari total biaya. Nilai manfaatnya atau subsidi dari hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH 33.978.508,01 ya, sekitar 38% dari total biaya ya. Luar biasa. Jadi dibandingkan tahun 2024 total biaya haji mengalami penurunan. Kalau pada tahun 2024 BPIH sebesar 93,4 juta, sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi 89,41 juta, seperti itu ya. Dan kenapa kok bisa turun? Karena ada beberapa faktor ya. Efisiensi layanan di Arab Saudi, pengurangan durasi tinggal jamaah, dan efisiensi dalam layanan akomodasi dan konsumsi. Optimalisasi pengelolaan dana haji oleh BPKH. Investasi yang lebih produktif dan pendirian anak usaha yang mengandung ekosistem
kehajian. Ya, rekan-rekan semua, ada beberapa catatan penting, yaitu setoran awal. Calon jamaah haji biasanya telah membayar setoran awal sebesar 25 juta saat pendaftaran. Sedangkan pelunasannya atau sisa biaya yang harus dilunasi sebelum keberangkatan adalah sekitar 30 juta tergantung pada embarkasi dan layanan tambahan yang dipilih. Seperti itu. Ada yang tanya, waktu tunggunya masing-masing daerah itu sampai berapa ya? Waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia sangat bervariasi antar daerah tergantung pada kuota dan jumlah pendaftar di tiap provinsi, kabupaten atau kota. Setelah membayar setoran awal 25 juta, jamaah akan mendapatkan nomor porsi haji. Lama waktu tunggu keberangkatan tergantung daerah tempat mendaftar ya. Paling cepat 10 hingga 15 tahun, contoh DKI Jakarta, Kalimantan Utara. Rata-rata nasional itu 20 hingga 30 tahun, dan paling lama bisa sampai 40 hingga 5 tahun seperti di Sulawesi Selatan, Aceh, Banten, dan NTB. Berbeda ya, setiap provinsi kabupaten itu memiliki kuota tersendiri dan jumlah pendaftar berbeda-beda sehingga mempengaruhi panjang antrian. Apa penyebabnya? Berikut beberapa faktornya, yaitu jumlah pendaftar. Daerah yang jumlah pendaftar besar, misalnya Jawa Barat, Banten, Aceh, memiliki antrean yang panjang. Jadi itu faktor yang pertama. Faktor kedua, kuota haji tiap daerah. Kuota ditetapkan pemerintah berdasarkan proporsi penduduk muslim dan pertimbangan lainnya, serta pola keberangkatan porsi reguler atau khusus ya. Daerah dengan banyak pendaftar haji reguler biasanya memiliki antrean yang lebih panjang dibandingkan yang dominan haji khusus ya. Beberapa jamaah pendaftar di provinsi tertentu karena ingin antrian lebih cepat, namun sistem sekarang makin ketat terhadap praktek, jadi mobilitas pendaftar lintas daerah ya. Jadi perkiraan waktu tunggu kalau DKI Jakarta ya 15 tahun, Jawa Barat 25 hingga 35 tahun, Aceh 30 hingga 40 tahun, Kalimantan Utara bisa 13 hingga 15 tahun ya, Sulawesi Selatan 40 hingga 45 tahun, Papua 8 tahun hingga 10 tahun, kalau Jawa Timur bisa 34 tahun seperti ya. Kalau Jawa Timur itu jumlah pendaftarnya lebih dari 1,1 juta ya, 1,1 juta orang. Seperti itu. Kota tahunan itu sekitar 33.935 jamaah. Jawa Tengah bisa 32 tahun ya. Jumlah pendaftar itu lebih dari 900.000 orang ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekali lagi, penyebab perbedaan waktu tunggu jumlah pendaftar, kuota provinsi, distribusi kuota nasional ya. Kuota nasional Indonesia itu dibagi menjadi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji yang khusus. Juga kebijakan Arab Saudi. Kuota haji Indonesia tergantung pada kebijakan tahunan pemerintah Arab Saudi. Seperti itu ya. Untuk yang meninggal bagaimana sambil menunggu waktu tunggu ya? Kok meninggal sebelum berangkat haji? Apa bisa diwakilkan haji? Bisa, dengan syarat tertentu ya tentunya ya. Haji atas nama orang yang telah meninggal disebut badal haji,
Syaratnya ya orang yang dibatalkan sudah memenuhi syarat wajib haji, mampu secara financial dan fisik ketika hidup, sudah mendaftar dan memiliki nomor porsi. Badal atau pengganti dilakukan oleh orang yang sudah pernah berhaji. Siapa yang bisa membatalkan? Keluarga atau ahli waris ya. Bisa menunjuk orang untuk membatalkan atau menggunakan jasa resmi penyelenggara badal haji. Biasanya dilakukan oleh mukimin atau warga lokal di Mekah. Apakah nomor porsinya bisa dialihkan? Tidak bisa, dulur ya. Ya nanti bisa ditanyakan di BPKH atau di PHU ya. Ya di badan haji ya, maksudnya di Kemenak lah misalnya ya, ditanyakan ya. Jadi apakah nomor porsinya bisa dialihkan? Tidak bisa ya. Nomor porsi tidak bisa diwariskan atau digantikan ya ke orang lain misalnya ya. Nomor porsi anak atau istri. Jika jamaah wafat sebelum berangkat, maka ya, setoran awal dapat dikembalikan ke ahli waris, setoran awalnya ya. Atau ahli waris bisa mengajukan permohonan badal haji atas nama almarhum ya. Bagaimana prosedur badal haji melalui Kemenak atau resmi ini? Ajukan permohonan ke kantor Kemenak kabupaten atau kota, sertakan dokumen akte kematian, bukti setoran haji, surat pernyataan keluarga, KTP ahli waris ya. Jadi rekan-rekan semua, di video ini terutama ya tentang sosialisasi BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji dan Komisi 8 DPR RI. Anda yang memiliki pertanyaan bisa diajukan di komentar tentang apa saja tentang haji ya. Jadi BPKH juga Komisi 8 DPR RI ini memiliki peran dalam haji ini berbeda tapi saling terkait ya. Perannya berbeda tapi saling terkait dalam penyelenggaraan haji, khususnya dalam tata kelola dan pengawasan ya. Jadi fokus utamanya untuk BPKH itu pengelolaan keuangan haji, mengelola dana haji, mengembangkan dana investasi ya, menyalurkan dana ke Kemenak, melaporkan pengelolaan dana secara transparan. Kalau peran Komisi 8 DPR RI, pengawasan terhadap Kementerian Agama dan BPKH, menyetujui dan mengawasi anggaran haji, legislasi dan regulasi ya, advokasi dan perlindungan jamaah, seperti itu ya. Ya istilahnya kalau kita ilustrasikan secara sederhana, BPKH itu bendahara besar haji ya, Kemenak itu operator lapangan ya, mengurus visa, hotel, makan, bimbingan manasik. Komisi 8 DPR itu pengawas dan pengatur anggaran dan hukum, seperti itu ya. Kita ikuti dulu video ini mulai awal hingga akhir ya. Diselenggarakan di Hotel Aston Banyuwangi ya. Diikuti sekitar 80 atau 88 peserta ya, dari KBIHU ya, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Luar biasa, pokoknya sangat meriah ya, dan bermanfaat bagi kita semuanya tentunya ya. Semoga kita semuanya bisa umrah dan haji yang melihat video ini ya, seperti itu, luar biasa. Dan yang membuat video ini juga mudah-mudahan bisa umrah dan haji juga. Hari ini di Aston Banyuwangi Hotel and Conference Center dalam rangka kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan haji dalam keadaan sehat dan semangat. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara sosialisasi ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar
Hidna Amalia. Mbak MC, saya mau bawa sambutan tuan rumah dulu ke kepala pemenang dari saya. Terima kasih. Dan untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kemenag Banyuwangi kepada Bapak Dr. Haji Khairul Hidayat SAG MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad dari Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Yang saya hormati tim manajemen dari Bank Muamalat. Yang saya hormati dan saya banggakan pejabat dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang hadir. Alhamdulillah Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Kasih Mas Islam, dan Bapak Kasih Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para yai dan nyai, para tokoh masyarakat, rahimahullah jami'an. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat bersilaturahim sekaligus mengikuti kegiatan sosialisasi pengelola keuangan haji. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan dana haji selama ini selalu jadi hal yang selalu menarik untuk dibicarakan, bahkan disalahpahamkan. Banyak masyarakat yang tidak tahu kemudian sok tahu karena ya mungkin kabar-kabar yang kurang benar, ya. Semua merasa menjadi ahli keuangan sehingga kemudian mengatakan bahwa jangan-jangan dana haji korupsi kan itu ya. Bahkan ada yang keluar-keluar di depan umum juga mengatakan ini dana haji pengelolanya tidak beres dan sebagainya. Saya jadi ingat bahwa kalau Sayyid Qutb itu pernah ngarang buku judulnya Islam The Misunderstood Religion. Kalau keuangan haji itu The Misunderstood Financial System, mungkin ya, seperti itu. Oleh karena itu nanti mohon dengan hormat kepada Dina dan Pak Fani untuk menjelaskan kepada kita sebetulnya pengelolaan dana haji itu seperti apa dan setransparansi apa, sehingga semua di sini bisa memahami bahwa pengelolaan dana haji dipastikan 100% baik-baik saja dan sesuai dengan regulasi. Dan alhamdulillah yang ditanggapi ini semua adalah tokoh masyarakat sebanyak 80 orang. Rata-rata mereka mempunyai muhibin, sehingga insya Allah apa yang para beliau katakan di masyarakat itu pasti diyakini. Dan oleh karena itu dalam kesempatan kali ini juga kami mohon kepada Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan materi dari acara ini untuk bisa melakukan diseminasi, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat
bagaimana sebetulnya pengelolaan dana atau keuangan haji ini oleh pemerintah. Kemenangan Dr. Haji Miroh Hidayat SAG ini atas sambutan yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Ina Amania selaku Komisi 8 DPR RI. Kepada Ibu Ina Amania, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kemenang dari Banyuwangi Dr. Haji Miroh Hidayat SAG. Terima kasih Pak sudah mendampingi kami. Yang terhormat Bapak Wisnu Satria Barata, Region Head Bank Muamalat Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Fani dari BPKH. Terima kasih Pak karena kemarin berita yang terakhir ada libur-libur, jadi saya maaf mestinya Bapak yang saya sebutkan sebelum dari Pak Wisnu. Dan juga yang saya hormati di sini ada dari BPKH yang mendampingi dari Bapak Fani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga dari Kemenang di sini ada Pak Ali dan juga semua masyarakat yang ada di Banyuwangi ini, meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Majelis Taklim, penyuluh KBI HU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan juga dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan NII. Terima kasih sudah hadir dalam undangan sosialisasi diseminasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang mana disampaikan oleh saya Ibu Ina Amania dari fraksi PDI Perjuangan Komisi 8 dan bermitra dengan BPKH. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada regulasi dan eksekutornya sama, sehingga di tahun 2013 kami bukan mengusulkan ya Pak, pada waktu itu merancang untuk membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Nah, baru diresmikan 2017. Nah, oleh sebab itu saya ingin juga memberikan penjabaran kenapa sih BPKH ini mengelola uang jamaah. Artinya saya jawab, kalau umpama dikelola, tentunya bapak-bapak harus mendapatkan jawaban ketika membayar uang porsi berapa yang bapak-bapak tahu? Also, Nah, 25 juta. Sedangkan real daripada perjalanan haji itu pada saat kita mengikut dari Pak Fani juga hadir di Jakarta ya Pak, itu realnya sampai 102 juta. Jadi secara logika pengelolaan ini bagaimana? Nah, diserahkan. Dan bisa nggak dibesarkan ini? Ya kan? Nah, di sini jemaah haji Indonesia yang nanti tahun 2025 itu kebanyakan adalah izin. Nah, saya bisa menyebutkan ya, di sini ada SD 59, SMP 59.000 sekian, dan 24 SMP 24.500
65.178 dan D1, D2, S1 nya ada 10 dan 10.000. Dalam rangka ini tentunya kita semua harus juga memahami bahwa yang terbanyak di sini adalah sekolah dasar. Jadi oleh sebab itu saya mohon bapak-bapak yang ada di sini untuk juga memberikan edukasi kepada jamaah-jamaahnya yang mau berangkat. Nah, oleh sebab itu di sini saya memberikan ilustrasi dulu kenapa kok BPKH, pasti juga dengan melibatkan undang-undang, nggak mungkin ujung-ujung misah dari Kementerian Agama. Nah, berdasarkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017. Tujuan pengelolaan keuangan haji: 1. Kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Terhormat Ibu Bina dan saya hormati Pak Hamid dan Bapak Ibu sekalian. Tadi sambutan sekarang sebagai moderator, oke. Jadi kalau terbukaannya memang keranjang. Bapak Ibu sekalian, materi pertama kalau saya sudah sampaikan oleh Bina, luar biasa. Jadi ada sekarang sebetulnya pengelolaan haji ini seperti apa, dan ketika ada di sini kan pasti ada nilai manfaat ya, tidak mungkin buku. Nah, nilai manfaat itu apa saja? Kalau sudah dijelaskan Untuk dapat mendapatkan porsi-porsi selayaknya. Nah, di situ semua ada di dalam undang-undang yang akan kita perbarui. Nah, oleh sebab itu tadi Bapak, bagaimana caranya yang nggak bisa Pak ujuk-ujuk. Beda kalau umpama di dalam daerahnya Bapak dipresentasi berapa ini yang lanjut usia. Nah, di situ mungkin Bapak bisa kesana, ya alhamdulillah Pak. Tetapi kalau umpama langsung secara personal itu tidak bisa. Tetapi kita mengusahakan banyak jamaah Pak. Jadi undang-undang itu tidak per orang, tetapi kita akan keseluruhan daripada yang sudah mendaftar menjadi jamaah. Nah, satu hal lagi yang saya tadi menyikapi dari presentasi dari Ibu Nesa Prameswari, bahwa ada program 29,5 juta itu 16 hari, dan saya tadi sudah membaca daripada flyernya, mutawifnya itu bisa 3 bahasa. Jadi bahasa, kenapa 3 bahasa? Di survei itu kebanyakan bahasa Madura. Jadi kalau umpama nyasar, jadi harus ada yang bahasa Madura sehingga bisa menerjemahkan. Jadi yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Arab. Nah, ini yang menariknya bisa bahasa Madura, karena dalam survei saya, kalau umpama muntawifnya itu tidak berkomunikasi, itu tidak nyaman. Karena contohnya ketika keleleran di Jeddah, itu tetap manggil Ibu Ina Amania, Bu tolong dong saya travel, saya nggak sebutin ya travelnya, waktu itu dari Bondowoso, dia mengangkut 300. Nah, saya telepon sama Pak PHU, Pak Liman, Pak ini keleleran 2 hari, itu travelnya nggak bisa memberi makan dan penginapan. Akhirnya tetap dari Kementerian Agama di Konjen menampunglah 300 hari, 300 orang 2 hari dengan makannya. Jadi oleh sebab itu saya mohon, nggak apa-apa jenengan
tidak bisa dimengerti, akhirnya muter nggak karuan. Nah, alhamdulillah ketemu saya, dan itu nggak 1 2, ada beberapa lah. Ketika saya di Komisi 8 kan dari tahun 2009 sampai sekarang, jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi oleh sebab itu Bapak jangan segan-segan, karena saya sudah menjadi wakil panjenengan di Jatim 3, permasalahan-permasalahan ini jangan sampai ketika dijeda terus dikelewetkan jamaahnya, ya Pak ya. Ya, itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain. Bang Muhammad Indonesia. Jadi sambil menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan di meja, kita akan mendengar pemaparan 1 kali lagi dari Bang Muhammad Indonesia. Tadi juga sudah diberikan informasi tentang Alma Mater and Travel. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin punya keinginan mau umrah atau haji, itu merupakan informasi yang sangat penting. Dua, tiga. BPKH. BPKH.